distributor dari sebuah merek alat berat yang sangat fenomenal. Nah, apa merek alat berat tersebut? Oke, salam kenal Pak. Salam kenal Pak. Salam sehat selalu ini. Terima kasih atas kedatangannya nih Pak. Ya, nah di sini kita akan berbincang dengan Pak Julius dan juga Pak Suratman dari Gaya Motor. Pak Julius sebagai Marketing Director. Yes, Marketing Director, dan Pak Suratman sebagai Direktur Product Support atau After Sales Service. Dan di sini kita akan berbincang mengenai produk yang beliau bawa ke dunia tambang. Apa saja Pak merek produk yang kita bawa, apa mereknya dan jenisnya apa saja? Jadi di GMT Pak, kita ada 3 brand, di bawah 3 payung brand besar. Pertama itu XCMG dari China, kedua Santui dari China juga, dan ketiga ini Wirgen Group. Wirgen Group ini dari Germany. Di bawah Wirgen Group ada beberapa brand juga. Ada Wirgen sendiri, ada Ham, ada Vogler, ada Kliman untuk bucket crusher, mobile crusher, sorry. Ya, itu yang brand kita yang diageni oleh Gaya Mamut Traktor. Kalau untuk ini kan kita mau masuk ke dunia tambang ini, jenis-jenis alatnya yang kita lagi mau usung ini untuk penetrasi pasar di industri tambang, jenis apa saja ini Pak? Kalau di bawah brand XCMG, kita ada eskavator tentu saja untuk tambang ya, Pak. Dari mulai eskavator yang kecil, yang kalau tambang kita ngomong kecil mungkin 20 ton itu kecil kan, Pak. Sampai yang terbesar yang sudah masuk di Indonesia itu 300 ton. 300 ton, Ya, 3000. ya, XE 3000. Kalau kita kodenya XE 3000, Pak. Kemudian truk mulai dari kita istilahnya wide body truck. Jadi wide body truck ini Pak, ini agak unik. Saya rasa hanya produsen China yang punya. Mirip dengan small HD sebenarnya. Di atas tronton biasa, tapi di bawah truk HD. Tapi payloadnya sudah 45-60 ton. Ya. Dan dia sudah cabinnya half cabin ya, cabinnya separuh. Udah mirip off highway. Ya, off highway duty dump truck. Nah, kemudian sampai up to yang sudah masuk ke Indonesia 130 ton. 130 ton payload yang HD. Nah, kemudian motor grader mulai dari yang horsepower 215 yang untuk tambang ya, sampai yang 350 HP. Nah, yang sudah masuk ke Indonesia. Kemudian kalau dozer, kita bukan XCMG tapi mereknya Santui. Ya. Nah, Santui juga mulai dari dozer kecil yang horsepower 200 horsepower sampai yang akan datang di Indonesia ini akhir bulan ini Pak, yang 460 horsepower. Ya. Kemudian di Wirgen Group sebenarnya ada kita yang produk unik dan mungkin satu-satunya di dunia Pak, hanya Wirgen yang punya, itu surface miner. Jadi dia seperti drum milling batu bara, sangat banyak dipakai di Australia dan India untuk coal. Ya, surface tapi dia pakai kalau kita sudah dipakai di BTP apa ada namanya bucket wheel. Bucket wheel lain dengan bucket wheel. Nah, surface miner ini dia kalau Bapak tahu milling mesin kalau di jalan, ya dia mirip milling mesin, tetapi bodinya lebih besar dan lebih berat. Jadi kalau pakai surface miner, no need blasting, tidak perlu lebih loader, eskavator sudah enggak perlu. Peralatan yang dibutuhkan jauh lebih sedikit karena udah loose nih. Ya, dan dia bukan cuman dia melakukan 2 fungsi sekaligus, Pak. Bisa dari coal gettingnya, dan dia juga sudah hasilnya juga sudah agak crush ya. Semacam
Ya, mirip-mirip ya. gitu ya. Ya. Oke. Dan itu kapasitas berapa, Pak? Per jam misalnya bisa Paling kecil itu kurang lebih 220 ton per jam. 220. Yang paling besar itu sekitar 500 ton per jam. Dan dia bukan hanya colgating tapi juga mengupas overburden juga. OB bisa, asal dia tidak terlalu kandungan airnya nggak terlalu banyak. Kalau dia terlalu basah, Yes. nanti tanahnya akan stick di drum. Lengket. Ya, tapi kalau dia kering, sangat bisa, sangat bisa. Oke. Nah, itu sahabat dunia tambang kita. Jadi kita udah dengarkan tadi dari Pak Julius bahwa Gaya Makmur Tractors membawa beberapa brand dan juga hampir seluruh jenis alat berat maupun supporting unit yang dibutuhkan pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Intinya boleh saya bilang palu gada lah gitu lah ya. Nah, gitu Apa Pak. lu mau gua ada kira-kira begitu. Oke. Nah, terus terang Pak, saya sudah di industri tambang sejak lulus kuliah, artinya saya lulus kuliah 2001. Sudah 21 tahun lah di tambang. Tambang terus ya Pak. Betul Pak. Dan nama alat berat yang sangat kental di pikiran saya adalah ya kayak brand-brand yang terkenal selama ini, Komatsu, Caterpillar, Volvo, dikit-dikit mulai ada Dosan, nah kan seperti itu. Artinya saya masih agak jarang sebenarnya, baru akhir-akhir ini aja nih mendengar XCMG. Nah, kira-kira apa yang mendorong XCMG masuk ke industri tambang, terutama kok dipilih tahun 2022 ini untuk penetrasinya? Jadi banyak yang belum tahu Mbak Ras. Jadi kalau sebenarnya di Yellow Table List produsen alat berat di dunia, banyak yang belum tahu bahwa XCMG saat ini nomor 3 di dunia. Okay. Jauh di atas kompetitor yang lain. Di atas nomor 1 dan nomor 2 hanya Caterpillar dan Komatsu, dan XCMG nomor 3. Dan XCMG sendiri itu mungkin hanya sedikit produsen alat berat di dunia ini yang mampu produksi big machine eskavator sampai 700 ton. Ya, dan itu XCMG mampu. Bukan hanya eskavator, di truk HD yang besar kita sampai payload 200 ton pun sudah bisa produksi. 200 ton 730. Ya, tapi yang baru masuk di Indonesia yang 130 ton. Yang 200 belum. Tapi di China, di Inner Mongolia sudah sangat banyak. Kemudian kapasitas produksi XCMG untuk di motor grader, setahu saya sangat sedikit produsen di dunia juga yang bisa membuat motor grader sampai yang paling besar yang sudah dicoba oleh Rio Tinto di Amerika Selatan kalau tidak salah, itu yang 550 horsepower. Yang masuk di Indonesia baru sampai 350 horsepower, belum sampai 550. Tapi sampai 350 horsepower pun setahu saya tidak lebih dari jari saya ini produsen di dunia yang mampu membuatnya. Kalau kembali, kenapa 2022? Sebenarnya bukan baru 2022 Mas. Kita show off hari ini di Mining Indonesia baru 2022. Tapi upaya kita hadir, XCMG sendiri hadir di Indonesia sudah 17 tahun kerjasama dengan GMT. Nah, selama 17 tahun ini memang kita baru berhasil penetrasi ke sektor tambang dan khususnya tambang batu bara ini baru sekitar 3 tahun terakhir. Terutama kesempatannya muncul karena well established brand yang tadi Pak Laura sampaikan saat ini belum mampu mensuplai kebutuhan pasar dan XCMG mampu mensuplai itu. Artinya ya ready stock lah. Ready stock. Oke, jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita. Ini sebenarnya GMT atau Gaya Makmur Tractors bukan pemain baru ya, tapi pada hari ini atau kesempatan
kegiatan di boleh kita bilang mining expo lah ini ya. Biasanya kan namanya mining expo ya. Iya. Ini GMT show off. Ini loh kita bukan anak baru di industri ini, kira-kira begitu. Dan kapasitas atau varian dari alat yang ditawarkan itu sangat luar biasa, variasinya sangat luas. Artinya sahabat dunia tambang kita yang tambangnya produksi berapapun, GMT punya alat yang sesuai, kira-kira begitu. Nah, tapi begini Pak Yulis, di satu sisi saat well established brand sekarang belum bisa mensuplai jumlah alat yang dikehendaki oleh industri, itu kita manfaatkan kan begitu. Tapi ya tentunya suatu saat dan saya yakin itu dalam jangka waktu pendek, tidak terlalu lama, kita pasti akan diminta pembuktian supporting terhadap alat ini. Karena ini tadi kita cerita-cerita di mobil sama Imet, kamera lady kita gitu ya. Dia mobilnya spin Pak. Oke. Spin itu Chevrolet ya? Ya, Chevrolet Pak. Nah sekarang kan Chevrolet udah nggak ada di Indonesia Pak. Betul. Dia kesulitan untuk spare part kalau misalnya terjadi kerusakan. Nah apalagi kalau alat berat, begitu nggak bekerja alatnya pusing kita. Apalagi kalau dump truck misalnya, dan ini kontraktor hauling, begitu truknya diam, hilanglah sekian rupiah per ton per Betul. kilometer kan. Betul. Begitu Pak. Nah maka seperti apa yang bisa kita tawarkan kepada user nantinya? Nah, silahkan Pak Ili. Kalau dari strategi GMT Pak, sejak awal kami berdiri itu sangat sederhana sebenarnya. Kita akan sangat fokus pada after sale service. Oke. Kami sangat meyakini bahwa unit pertama yang dibeli oleh customer itu adalah upaya marketing. Oke. Tetapi unit kedua dan seterusnya itu karena customer puas dengan layanan after sale service. Nah, bagaimana support after sale service kita? Mungkin Pak Ratman lebih cocok yang menjelaskan. Ya, terima kasih Bang. Jadi melanjutkan dari Pak Julius Siku tadi, ya, kami paham betul bahwa apa yang disampaikan Pak Julius tadi, kami komitmen bagaimana bisa meningkatkan after sales kami. Kami paham betul bahwa pelanggan kami beli alat itu bukan untuk suatu kemewahan, Bukan pajangan toh? bukan pajangan, bukan untuk gengsi. Yes. Tapi customer kita beli alat itu karena sebuah investasi. Yes. Maka kami sebagai dealer, sebagai distributor, sebagai penjual alat harus meyakinkan bahwa apa yang diinvestasikan itu balik modal. Oke. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kami selalu berpikir bahwa supaya balik modal itu seperti apa? Yang pertama tentu harganya biaya keseluruhan itu harus lebih efektif dan efisien, dalam arti life cycle cost-nya harus bisa diterima oleh pasar. Nah, supaya life cycle cost itu bisa diterima, maka tentu alat itu harus mempunyai produksi dan produktivitas yang baik. Untuk bisa membuat produksi dan produktivitas yang baik diperlukan sebuah performa alat yang baik. Performa alat itu bisa didukung oleh dua hal, keberadaan spare part dan keberadaan service. Kami di GMT saat ini sudah ada sekitar 7 sampai 10-an yang akan kita bangun kantor cabang di sini. Ya. Oke. Daerah mana aja itu Pak? Ya, jadi yang pertama kami ada di Sumatera, itu juga ada di Batam. Dan kami ada di Pekanbaru. 12 total kalau cabang. Total ada 12 ya. Jadi di Palembang yang gede-gede nih. Oh, Palembang juga ya? Palembang juga ada. Kemudian juga di Kalimantan kami juga sudah ada yang besar. Tiga besar itu, satu ada di Banjarmasin, di Balikpapan, dan satu lagi Samarinda. di Pontianak serta Samarinda. Oke. Nah, sementara di Sulawesi kami sudah ada Makassar. Oke. Kemudian juga Kendari sudah kita sudah ada di sana, dan yang di Pulau Jawa itu sudah ada Semarang dan Surabaya. Luar biasa. Jadi tahun ini juga kami benar-benar fokus bagaimana part dan service itu benar-benar bisa mendukung keberadaan pelanggan kita, agar yang Pak Horas sampaikan tadi, customer itu merasa yakin dan bangga bahwa produk support GMT itu benar-benar bisa diberikan. Nah, itu kunci. Kami paham betul bahwa produk support adalah kunci bagaimana customer itu bisa Yes. memberikan.
pokoknya uangnya harus kembali berlipat-lipat kira-kira begitu ya. Lipat-lipat itu. Nah, yang menjadi perhatian sekarang Pak Suratman terkait dengan support ya dari pemerintah sendiri, terutama di keputusan Menteri SDM nomor 1827 2018 di lampiran 2 halaman 116. Di sana diatur unjuk kerja peralatan, Pak. Ada mulai dari physical availability, mechanical availability, kemudian UA utilization of availability, EU effective utilization, dan pencapaian produktivitas. Yang jadi masalah di sana diatur targetnya, Pak Julius. PA minimal 90%, MA 85%. Kalau UA itu udah urusan pemegang UB, bagaimana mengutilisasinya kan begitu. Nah, yang jadi masalah terutama MA inilah minimal 85%. Kalau enggak 85 atau tidak tercapai, maka status IUB-nya bersalah, kira-kira begitu. Kalau bersalah bisa dikasih sanksi. Nah, bagaimana yang kita tawarkan kepada industri, bagaimana supaya target-target unjuk kerja peralatan ini bisa terpenuhi secara spesifik ya. Tadi udah diungkapkan oleh Pak Suratman bahwa menjadi fokus utama dari GMT bahwa ini bukan pajangan, bukan hiasan, harus menghasilkan sesuatu lebih dari nilai investasinya, kira-kira begitu. Secara spesifik dengan adanya aturan unjuk kerja peralatan, karena boleh dibilang mayoritas nggak memenuhi, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tawarkan? Ya, baik Bang. Kita tahu bahwa ada sebagian customer kita itu memakai produk XCMG ini, mungkin itu yang pertama. Oke. Nah, maka tentu hal itu memerlukan bagaimana customer dapat mengoperasikan dan merawatnya dengan baik. Ya. Disitulah kami mempunyai yang namanya bagaimana setiap delivery ya, kita juga harus selalu memberikan prevention maupun training. Training yang diperlukan untuk supaya alat itu dikatakan berfungsi. Karena kita paham betul bahwa di dalam Kepmen 1827 disampaikan bahwa alat itu harus dioperasikan dan dirawat oleh orang. Yes. Nah, bagaimana kami GMT membantu pelanggan itu mencapai. Jadi kalau ada beli taruhlah XCMG, terus orangnya butuh training, kita ada fasilitas itu ya, mentraining. Itu gratis atau bayar? Ya, jadi untuk training itu sebenarnya sudah suatu kewajiban kami ya sebagai distributor, membantu bagaimana supaya alat itu bisa perform. Yes. Maka ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, dioperasikan oleh operator yang kompeten. Yang kedua, dirawat oleh mekanik juga yang kompeten. Betul. Sehingga fungsi kami adalah di training center. Ya. Kami tahun ini akan membuka beberapa tempat training center. Itu ada dua tempat, satu di Pekanbaru, dan yang kedua adalah di Balikpapan. Nah, kami lagi review apakah kemungkinan di area Sulawesi kita akan adakan juga training center kita, sehingga apa yang kita sampaikan tadi itu benar-benar menjadi kenyataan dan bermanfaat bagi pelanggan kita. Artinya baik operator maupun mekanik kita pastikan kompetensinya kan begitu Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Semoga sukses selalu Pak. Saya pikir sudah komplit. Maka sahabat dunia tambang kita tadi sudah mengobrol-ngobrol apa itu Gaya Makmur Tractors dan juga apa produk-produknya dan seperti apa after sales service-nya. Maka jangan ragu lagi. Anda butuh alat berat apa, silahkan hubungi GMT atau Gaya Makmur Tractors. Nanti kita akan cantumkan kontaknya di screen. Sekali lagi, ya, jangan ragu lagi. Palu gak ada, apa lu mau, GMT ada. Baik, terima kasih Pak Yus. Terima kasih Pak. Terima kasih atas Pak. Siap.